Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi. Kali ini saya akan membacakan sebuah kisah horor berjudul Kamar Doa Pastor Leonardus. Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng agar dapat terus menyimak kisah horor mencekam terbaru dari kami. Selamat mendengarkan. Sekolah seminari tua itu berdiri di lereng bukit terpencil di Sumatera Utara, dikelilingi hutan pinus dan kabut yang nyaris tak pernah pergi. Bangunan utamanya bergaya kolonial, dengan dinding batu setebal 1 meter dan jendela-jendela besar yang seperti mata tua mengintai siapapun yang masuk. Namanya Seminari St. Gabrielus, sebuah sekolah calon pastor yang telah berdiri sejak zaman Belanda. Konon, di tempat inilah Pastor Leonardus, seorang pastor Belanda yang dikenal kejam dan fanatik, pernah tinggal dan mengajar. Ia dipercaya sangat keras dalam mendidik para frater. Bahkan, kabarnya, beberapa murid pernah menghilang secara misterius saat masa pengabdiannya. Tapi semua itu ditutup rapat oleh pihak gereja. Hingga suatu malam, semua rahasia itu mulai membusuk dan muncul ke permukaan. Tahun 2023, seorang frater muda bernama Rama dikirim dari Keuskupan Medan untuk belajar di seminari itu. Usianya baru 20 tahun, tapi semangatnya menggebu. Ia mendengar bisik-bisik tentang masa lalu tempat itu, namun ia tak gentar. Malam pertamanya tenang, sampai ia mendengar sesuatu dari kamar yang sudah lama dikunci di ujung lorong lantai 3. Kamar doa Pastor Leonardus. Ketika semua lampu lorong padam, karena gangguan listrik, Rama yang tengah menuju kapan untuk berdoa malam berhenti. Dari balik pintu kamar itu, terdengar lantunan doa Latin yang lirih tapi dalam. Pater Noster, qui es in caelis. Suara itu sangat jelas. Meski kamar itu telah dikosongkan lebih dari 50 tahun. Rama mencoba mengintip melalui lubang kunci dan matanya langsung membelalak. Di dalamnya, ada seorang pastor tua mengenakan jubah hitam lusuh, membelakangi pintu, berlutut di depan altar kecil. Wajahnya tak terlihat, tapi punggungnya bengkok seperti seseorang yang telah lama menua atau membusuk. Keesokan paginya, Rama menceritakan apa yang ia lihat pada Frater Dion, taman sekamarnya. Dion, yang telah 2 tahun tinggal di sana, pucat mendengarnya. Itu kamar Leonardus. Jangan pernah dekati itu. Ram, ada alasan kenapa dikunci dari luar dan disegel oleh uskup sendiri. Dulu, katanya, Leonardus ditemukan mati membusuk di sana, masih bersujud di altar, tapi tubuhnya tak pernah diangkat keluar. Rama menolak percaya. Ia pikir itu hanya cerita buat menakut-nakuti frater baru. Tapi malam berikutnya, suara doa kembali terdengar. Tak hanya oleh Rama, tapi juga oleh dia dan 3 frater lainnya. Semakin malam, semakin keras. Bahkan lampu-lampu lorong berkedip setiap pukul 1.13 dini hari, jam kematian Pastor Leonardus. Menurut catatan lama yang ditemukan Rama di perpustakaan seminari, gangguan mulai menjalar ke seluruh bangunan. Salib-salib jatuh sendiri. Ruang ibadah berbau anyir seperti daging busuk. Seseorang mulai menggoreskan kata-kata Latin di cermin kamar mandi. Mea culpa, ego non veni vi sacramentum. Dosaku,
Aku belum menyelesaikan sakramen. Frater Dian mendadak kerasukan saat misa subuh. Ia meraung dan berkata dengan suara berat, "Kembalikan tubuhku ke tanah. Jangan biarkan rohku dikurung." Setelah kejadian itu, Dian dibawa pulang oleh keluarganya. Tapi malam sebelum ia pergi, ia menggoreskan di dinding kamarnya, "Rama, jangan buka kamarnya." Namun Rama tak tahan. Ia merasa dipanggil oleh sesuatu. Mimpi-mimpinya dipenuhi suara doa yang mengerang. Dan sosok pastor tua yang berdarah-darah menunduk padanya, seolah minta pertolongan atau mengutuknya. Suatu malam, Rama mencuri kunci kamar dari ruangan kepala seminari. Ia menuju lantai 3. Lorong itu sunyi. Angin dingin menusuk dari jendela yang entah sejak kapan terbuka. Rama membuka pintunya. Ruangan itu gelap dan bau kematian. Di dalamnya, altar kecil masih utuh. Di bawahnya, tulang belulang seorang manusia masih bersujud. Di jubahnya tertera bordir emas, Leonardus van Hout. Saat Rama melangkah masuk, pintu menutup sendiri. Angin menerjang, dan dari kegelapan, suara doa terdengar lantang. Confiteor Dio Omnipotenti, et vobis, fratres. Tiba-tiba, bayangan gelap muncul dari langit-langit dan menubruk Rama. Sosok Leonardus kini berdiri tegak. Matanya hitam tanpa bola, mulutnya penuh darah, dan dari dadanya muncul salib patah yang terbakar. "Kau mau mengakhiri doaku, frater, maka kau harus meneruskannya." Rama ditemukan pagi harinya oleh kepala seminari, terbaring di altar kamar Leonardus. Ia masih hidup, tapi tak sadarkan diri. Mulutnya tak berhenti bergumam doa Latin, meskipun matanya membelalak kosong. Ia dirawat di RSJ, dan sejak itu tak pernah kembali. Pihak gereja akhirnya memutuskan untuk menyegel ulang kamar itu dengan batu bata dan semen suci. Beberapa pastor senior datang dan mengadakan misa pengusiran serta yang berlangsung hingga 7 hari 7 malam. Tapi para frater di seminari itu tahu setiap tanggal 13 Juli, tepat pukul 1.13 dini hari, doa itu selalu terdengar kembali. Dan dari balik batu bata itu, terdengar dentingan lonceng kecil dan erangan seorang pastor tua yang tak pernah benar-benar selesai berdoa.